Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya adalah Yoga Prasta di Nugraha. Saya adalah salah satu peserta sertifikasi dosen tahun 2021 yang berasal dari Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian. Baik, saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan. Dalam menerangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, saya akan mendahului dengan penjelasan mengenai roadmap abdi mas saya. Saya fokus dengan memberdayakan pertanian dan pariwisata desa melalui pemanfaatan optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi. Karena background saya adalah di bidang komunikasi dan pedesaan, maka oleh karena itu saya coba fokus bagaimana caranya membangun desa melalui pendekatan atau pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Sedikit gambaran mengenai roadmap saya sudah melakukan Abdimas terkait dengan teknologi komunikasi dan informasi sejak tahun 2017. Pada saat itu saya melakukannya terkait dengan bagaimana teknologi komunikasi informasi itu bisa meningkatkan daya tawar petani di desa. Kemudian tahun 2018 saya melakukan kegiatan Abdimas terkait dengan masih sama teknologi komunikasi dan informasi, tapi untuk fokus pengembangan promosi pariwisata di desa. Pada tahun 2019 saya melakukan kegiatan abdi mas saya berkaitan dengan bagaimana pengembangan kapasitas pemuda desa dalam membuat konsep paket pariwisata di desa. Kemudian baru-baru ini saya melakukan kegiatan abdi mas terkait dengan optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi dalam konteks pengembangan kapasitas kelompok sadar wisata, salah satunya dengan cara memproduksi video profil desa. Jadi roadmap saya seperti ini, artinya saya tetap akan fokus di teknologi komunikasi dan informasi dalam hal meningkatkan atau memberdayakan petani maupun pariwisata desa. Karena ketika memang sudah berdaya pariwisata dan ekonomi di desanya melalui pertanian, maka desa akan berdaya. Sedikit riwayat abdi mas saya. Abdi mas saya yang pertama yang terkait dengan meningkatkan posisi tawar petani itu didanai oleh Yayasan Pakuan Siliwangi. Kemudian yang kedua, abdi mas saya yang berkaitan sama optimalisasi teknologi komunikasi informasi untuk pengembangan promosi pariwisata desa juga sama dibiayai oleh Yayasan Pakuan Siliwangi pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 saya melakukan abdi mas dengan judul pengembangan kapasitas pemuda desa dalam pembuatan konsep pariwisata. Kemudian tahun 2020 saya tidak melakukan abdi mas karena kebetulan pandemi sedang tinggi-tingginya dan kemudian desa yang menjadi mitra kami itu memang relatif membatasi dulu mobilitasnya dari orang-orang luar desa. Kemudian yang keempat, tahun ini 2021 saya melakukan abdi mas terkait dengan pemanfaatan atau optimalisasi teknologi komunikasi informasi dalam konteks pengembangan kapasitas kelompok sadar wisata dalam pembuatan video profil wisata desa dan juga penguatan kelembagaan desa. Judul yang akan saya pilih sebagai karya abdi mas yang monumental yaitu adalah abdi mas yang saya lakukan tahun 2018 dan 2019 terkait dengan meningkatkan promosi desa wisata melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Sekilas gambarannya, abdi mas tersebut danai oleh Yayasan Pakuan Siliwangi tahun 2018. Kegiatannya sampai dengan tahun 2019. Lokasi abdi mas yang bertempat di Desa Ciasmara. Kondisi awalnya Desa Ciasmara menjadi desa wisata sejak 2007, tetapi pengunjungnya relatif rendah, hanya berkisar 40 orang ketika weekend. Materi utama yang saya berikan saat itu adalah bagaimana cara melatih anggota Karang Taruna, pelajar, dan juga aparatur desa cara membuat fotografi dan videografi melalui HP, kemudian membuat Instagram desa, dan kemudian membuat video profil desa. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya dari kegiatan Abdi Mas itu, desa mampu membuat Instagram dan aktif upload potensi wisata dan kinerja dari pemerintah desa. Kemudian video profil desa itu juga diupload ulang atau di-repost ulang oleh pemerintah Kabupaten Bogor dan Dinas Komunikasi Informasi Kabupaten Bogor, sehingga itu berdampak terhadap exposure yang tinggi yang membuat kunjungan pariwisata semakin tinggi di Desa Ciasmara. Akhir pekannya bisa mencapai 400 sampai 500 orang yang hadir di lokasi tersebut.
Nah, publikasinya sudah saya publikasikan di Jurnal Internasional IJBSD volume 1 nomor 2 tahun 2020. Saya lakukan Abdi Mas ini bersama dengan rekan saya Ibu Dini Valdiani. Oke, sasaran dalam kegiatan Abdi Mas tersebut, dia fokus kepada 3 sasaran. Yang pertama sasarannya adalah aparatur desa, pelajar desa, dan karang taruna. Kenapa saya milih Desa Ciasmara? Karena ada 4 pertimbangan. Yang pertama, desa tersebut seperti saya bilang tadi tahun 2007 mencanangkan sebagai desa wisata, 2013 membentuk kelompok sadar wisata. Kemudian pada tahun 2000 data terakhir yang saya peroleh jumlah kunjungan wisata di akhir pekan masih tergantung dengan rendah, hanya berkisar 40 sampai 50 orang. Selain itu, Desa Ciasmara memiliki potensi air terjun yang sangat baik, ada sekitar 4, dan memiliki pemandangan indah berupa sawah terasering, dan juga memiliki sumber mata air panas yang sangat menyehatkan. Kemudian di sana juga konektivitas atau koneksi internetnya jaringannya sudah cukup stabil. Saya melihat bahwasannya ini memiliki potensi nih untuk dikembangkan promosi pariwisatanya dengan cara membasiskan terhadap teknologi komunikasi dan informasi. Dampak apa yang dihasilkan dari kegiatan tersebut? Yang ada 3 dampak utama yang dapat terlihat secara langsung. Yang pertama, desa tersebut memiliki akun Instagram yang aktif dalam mengunggah hasil kerja desa dan juga mengunggah potensi-potensi pariwisata desa mereka. Kemudian video profil yang dibuat bersama-sama antara tim dari Abdi Mas dari Fakultas Prodi kami dengan masyarakat desa dan aparatur desa, video profilnya tersebut di-repost ulang oleh pemerintah Kabupaten Bogor dan juga oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor, seperti bisa lihat di layar sebelah kanan, sudah di-repost ulang. Dan kemudian karena exposure dari Instagram pemerintah Kabupaten Bogor dan Diskominfo ini, hal ini berdampak terhadap jumlah kunjungan wisata yang semakin meningkat di akhir pekan. Nah, ini yang kemudian saya lihat sebagai sebuah inovasi bahwasannya teknologi komunikasi informasi itu ketika dioptimalkan dia bisa berdampak terhadap peningkatan pariwisata di desa. Dukungan masyarakatnya seperti apa? Masyarakat sangat mendukung kegiatan Abdi Mas ini. Hal dapat dilihat dari tingginya animo masyarakat yang hadir dan terlibat, terutama aparatur desa, pelajar desa, dan pemuda di Karang Taruna. Dari 3 kegiatan yang saya lakukan dalam satu program Abdi Mas tersebut, rata-rata peserta yang hadir sekitar 20 sampai 25 orang yang hadir per kegiatan tersebut. Kemudian dalam pembuatan pelaksanaan video profil, masyarakat ikut terlibat sampai mereka ikut bermalam di lokasi-lokasi pengambilan gambar. Kemudian dari kegiatan tersebut terbangunlah MOU dan kerjasama antara fakultas kami dan desa yang kemudian itu berdampak terhadap program-program Abdi Mas kami yang kemudian kami arahkan fokus ke Desa Ciasmara. Kemudian Desa Ciasmara pada akhirnya ditunjuk sebagai salah satu desa mitra Universitas Pakuan. Hal ini kemudian berdampak baik terhadap pengembangan potensi di desa tersebut karena multi keilmuan bisa masuk ke dalam pengembangan desa tersebut. Ini adalah kegiatan-kegiatan Abdi Mas saya yang lain, tetap fokusnya di pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, tujuannya saja yang beda, yang ini terkait dengan tujuannya meningkatkan daya tawar petani. Jadi seperti bisa dilihat bagaimana cara meningkatkan petani dalam bernegosiasi dengan tengkulak. Jadi informasi tidak hanya dikuasai oleh satu pihak saja, tapi petani bisa buat WA group, bisa mencari informasi melalui Google, dan petani kemudian bisa berkoordinasi dengan sama petani lainnya melalui WA group, sehingga ketika mereka bernegosiasi dengan tengkulak bisa terjadi posisi yang relatif setara. Kemudian sama Abdi Mas yang lainnya juga berkaitan sama pengembangan paket pariwisata, yang kemudian saya bekerja sama dengan teman-teman dari sastra Inggris untuk membuat paket pariwisata. Yang kemudian paket ini memang belum bisa dijalankan sepenuhnya karena memang terbentur dengan regulasi-regulasi yang ada di Taman Nasional. Karena kebetulan Desa Ciasmara terletak di wilayah Taman Nasional. Tapi sekarang Desa Ciasmara sudah memiliki master plan atau konsep bagaimana mengembangkan konsep pariwisata ke depannya. Tahun 2021 ini saya juga fokus di teknologi komunikasi dan informasi, tapi penguatan kelembagaan pariwisata desa dan juga peningkatan kapasitas promosi di desa. Nah, kegiatannya apa? Kami promosi pariwisata dan penguatan kelembagaan ya, bekerjasama dengan BUMDes Desa Ciasmara. Kemudian memang belum terlihat dampaknya karena masih baru dilakukan, tapi kemudian ke depannya kami rencananya akan melakukan audiensi dengan teman-teman dari Taman Nasional untuk melakukan penyamaan persepsi tentang bagaimana aturan-aturan yang harus dilakukan ketika mau mengembangkan pariwisata di wilayah Taman Nasional. Sudah terpublikasi. Apa rencana Abdi Mas saya ke depan? Ada 4 rencananya. Yang pertama, saya akan fokus ke bagaimana pengembangan sekolah petani muda yang berbasiskan teknologi komunikasi informasi. Kemudian yang kedua, saya akan bekerja sama dengan
teman-teman dari sekolah vokasi atau ilmu komputer karena berkaitan sama pengembangan website Desa Wisata Ciasmara. Kemudian saya akan fokus juga bekerjasama tahun 2024 dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena berusaha untuk mengembangkan produk UKM pariwisata di desa. Di Desa Ciasmara punya 2 potensi UKM yaitu ukiran batu alam yang pertama, yang kedua adalah produk-produk hasil pertanian dan hasil perikanan. Yang terakhir, yang keempat, tahun 2025 saya berencana untuk kerjasama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berkaitan sama pengembangan konsep pariwisata dan pertanian yang coba kita masukkan dalam kurikulum muatan lokal di sekolah. Ini adalah hasil 4 tahun saya abdi mas di Desa Ciasmara, bisa dilihat ada video profil, kemudian ada Instagram Desa Ciasmara, ada pemberitaan, ini ada luaran-luaran yang sifatnya bentuknya di media. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga kita semua senantiasa dikasih kemudahan dan kelancaran dalam seluruh aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.